Halo semuanya, ketemu lagi dengan channel Pecandu Film. Sebelum lanjut admin pastikan semuanya dalam kondisi sehat, dan kuota mencukupi untuk nonton video ini. Karena video ini sangat menarik dan sayang untuk dilewatkan. Pada video kali ini akan dirangkum alur cerita dari film Victor Frankenstein. Film ini rilis pada tahun 2015. Bercerita tentang ambisi seorang dokter anatomi tubuh yang sangat terobsesi ingin menghidupkan potongan mayat manusia. Film ini layak ditonton oleh siapa saja. Buat kamu yang siap, simak videonya sampai selesai. Film ini bermula dari seorang badut sirkus. Ia tidak memiliki nama. Rekan-rekannya hanya memanggil dirinya si bongkok. Di tempat sirkus ia hanya menjadi bahan bulian dan bahan ejekan agar para penonton tertawa. Di tempat sirkus itu ada satu wanita yang membuatnya betah, yaitu Lorelai. Setiap kali Lorelai tampil selalu membuat si bongkok terpesona. Namun si bongkok sangat tertarik dengan bidang kedokteran, terutama anatomi tubuh. Si bongkok selalu menggunakan waktu senggang untuk mempelajari anatomi tubuh manusia. Pada suatu malam, ia bertemu dengan seseorang yang membuat hidupnya berubah selamanya. Saat Lorelai menampilkan atraksi, tiba-tiba ia terjatuh dari atas tali. Di saat bersamaan si bongkok dan seorang pria datang menolong. Pria asing itu mengatakan, Lorelai tidak bisa bernapas karena paru-parunya tertekan oleh tulang belikat yang patah. Sayangnya tidak ada peralatan untuk menolongnya. Namun si bongkok tahu cara mengembalikan tulang belikat yang patah. Ia meminjam arloji milik pria asing. Awalnya si pria asing ragu, namun setelah mendengar penjelasan si bongkok ia meminjamkan arloji miliknya. Dengan menggunakan arloji dan bantuan pria asing, si bongkok mengembalikan posisi tulang Lorelai yang patah. Pada akhirnya Lorelai bisa bernapas kembali. Pria asing sangat kagum dengan kemampuan si bongkok. Lalu Lorelai langsung dibawa ke rumah sakit. Pria asing mengatakan pada si bongkok bahwa tempatnya bukan di sirkus karena ia telah melakukan operasi kering kurang dari 1 menit. Pria asing mengajak si bongkok untuk keluar dari sirkus dan bekerja sama dengan dirinya. Majikan si bongkok yang mendengar itu dengan sombong menolak kehadiran pria asing lalu mengusirnya secara halus. Sebelum pergi, si bongkok menanyakan nama pria asing. Dengan singkat pria asing menjawab, Victor Frankenstein. Setelah Frankenstein pergi, si bongkok mendapat perlakuan kasar dari majikan. Lembaran kertas dan buku pelajaran miliknya dibakar. Lalu si bongkok dikurung dalam kandang hewan. Frankenstein yang masih dalam lokasi sirkus menemukan lembaran kertas milik si bongkok yang tidak terbakar. Kertas itu berisi gambar jantung manusia. Tidak berselang lama Frankenstein datang membuka kandang untuk membebaskan si bongkok. Namun diketahui oleh sang majikan, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Salah seorang anggota sirkus tewas oleh lemparan pisau yang meleset. Pada akhirnya mereka berdua berhasil lolos melalui gorong-gorong. Esoknya polisi datang ke TKP. Sang majikan memberi keterangan bahwa si bongkok melakukan perampokan dan membunuh anggotanya. Polisi yang melakukan olah TKP, menemukan buntelan kain milik Frankenstein yang terjatuh dan menemukan poster si bongkok. Polisi mengambil poster itu untuk disebarkan sebagai buronan. Di sisi lain ia telah sampai di rumah Frankenstein dan terkejut ternyata Frankenstein merupakan seorang dokter. Tidak berselang lama, Frankenstein muncul sambil membawa alat vakum. Si bongkok yang ketakutan mencoba lari namun keburu disergap. Frankenstein mengatakan bahwa ia tidak benar-benar bongkok, namun ada abses atau penumpukan cairan di punggung. Frankenstein mengeluarkan cairan itu menggunakan vakum. Tidak selesai sampai di situ, alat penopang tubuh diberikan pada si bongkok agar struktur tulangnya kembali normal. Setelah selesai Frankenstein pergi karena ada perkuliahan. Sebelum pergi Frankenstein memberikan nama pada si bongkok, Igor. Penampilan Igor berubah 180 derajat setelah membersihkan diri dan mencukur rambut. Setelah berpakaian rapi,
Ia melihat peta untuk menemukan lokasi rumah sakit di mana Lorelai dirawat. Saat di rumah sakit, ia menemukan ruangan tempat pasien dirawat terlihat tidak terawat. Lalu melihat kondisi Lorelai yang terbaring di tempat tidur. Karena tidak menemukan dokter, ia meminta seorang petugas kebersihan untuk memberikan ramuan secara teratur. Setelah itu Igor pergi meninggalkan rumah sakit. Namun ia terkejut saat melihat poster dirinya terpasang di sepanjang lorong jalan, dan bertuliskan buronan pembunuhan. Saat Frankenstein pulang, ia melihat Igor dalam keadaan cemas. Lalu Igor memperlihatkan poster dirinya. Frankenstein meyakinkan bahwa polisi bukan mencari dirinya adalah Igor. Sedangkan polisi mencari si bongkok sang badut sirkus. Lalu Frankenstein mengajak Igor makan malam. Saat makan malam Igor bertanya mengapa dirinya dibebaskan dari sirkus. Frankenstein menjawab bahwa dirinya tidak melihat badut tapi melihat orang jenius dan berbakat, dan dirinya membutuhkan seorang asisten untuk sebuah proyek. Lalu Frankenstein menunjukkan sebuah proyek kecil pada Igor. Frankenstein memperlihatkan sepasang bola mata pada Igor. Bola mata itu sudah 3 bulan tersimpan dalam toples berisi cairan pengawet. Lalu Frankenstein memberikan arus listrik pada toples. Ternyata sepasang bola mata itu bergerak dan bereaksi saat terkena cahaya korek api. Tapi Igor memprotes karya Frankenstein tersebut dengan mengatakan ada sepasang saraf mata yang terpasang tidak benar, sehingga bola matanya bergerak tidak serasi. Frankenstein sangat senang mendengar penjelasan Igor, karena ia tidak salah memilih asisten. Lalu dengan semangat Frankenstein memberikan beberapa organ tubuh hewan. Satu persatu organ tubuh hewan itu diuji oleh Igor. Setelah selesai dengan tugasnya hari itu, Igor berniat menjenguk Lorelai di rumah sakit. Namun Igor melihat Lorelai dibawa oleh saudagar kaya. Melihat itu Igor hanya berharap nasib Lorelai akan lebih baik. Frankenstein mengajak Igor untuk keluar kota dan bergabung dengan perkumpulan orang kaya. Di tempat itu tanpa sengaja Igor melihat Lorelai yang sudah berpenampilan cantik bak bangsawan. Igor berusaha mendekati Lorelai lalu menyapa dengan senyuman. Lorelai tidak terlalu menghiraukan karena Lorelai sendiri tidak mengenali penampilan Igor yang sekarang. Namun firasat berkata sebaliknya. Lorelai menghampiri Igor. Saat menyapa Igor, Lorelai menyadari bahwa itu adalah si bongkok yang dulu menyelamatkannya. Mereka pun menjadi akrab terlebih saat Frankenstein bergabung. Frankenstein menjelaskan tentang rencana mereka menghidupkan setelah kematian, namun Lorelai tidak mempercayai hal itu. Setelah percakapan itu selesai, Frankenstein melarang Igor untuk bertemu Lorelai, karena Lorelai akan menghambat rencana mereka. Sepulangnya dari tempat tersebut, Frankenstein mengajak Igor ke sebuah gedung. Di dalam gedung itu Frankenstein menunjukkan pada Igor makhluk ciptaannya. Makhluk itu terdiri dari potongan tubuh beberapa hewan yang pernah diuji oleh Igor. Lalu potongan tubuh hewan itu disatukan oleh Frankenstein. Igor terkejut melihat makhluk ciptaan Frankenstein dan beranggapan mustahil membuatnya hidup. Namun setelah dialiri arus listrik, ternyata bangkai hewan tersebut kembali bernafas dan kembali hidup. Frankenstein merasa sangat senang karena ia berhasil mewujudkan proyek gilanya. Esoknya mereka berdua mendemonstrasikan karya mereka di aula kampus. Igor mengundang Lorelai untuk menyaksikan demonstrasi temuan mereka. Namun hanya sedikit orang hadir menyaksikan demonstrasi itu. Namun ada seorang bangsawan kaya hadir dalam demonstrasi itu. Ketika percobaan pertama dan kedua bangkai hewan itu tidak bergerak sama sekali. Hal ini membuat mereka ditertawakan oleh bangsawan kaya tersebut. Namun ketika percobaan ketiga bangkai hewan itu hidup namun menjadi sangat agresif. Makhluk itu melepaskan diri lalu kabur. Igor mengejar makhluk itu dan berusaha menangkapnya. Akan tetapi makhluk itu terlalu agresif sehingga menyerang siapa saja di depannya. Igor hampir terjatuh karena diserang makhluk itu. Frankenstein datang menolong. Namun yang ditarik bukan Igor melainkan makhluk itu. Karena berbahaya Igor meminta Frankenstein membunuh makhluk ciptaannya tersebut.
Karena takut kehilangan kepercayaan dari Igor, akhirnya Frankenstein membunuh makhluk itu. Saat Igor dan Frankenstein berdebat soal kejadian barusan, tiba-tiba muncul pria bangsawan yang tadi menyaksikan demonstrasi mereka. Ia meminta Frankenstein menciptakan makhluk lain dan akan memberikan dana cukup besar untuk proyek tersebut. Dengan senang hati Frankenstein menerima permintaan bangsawan itu. Frankenstein menjanjikan akan membuat makhluk hidup dari potongan tubuh manusia. Setelah bangsawan itu pergi, Igor keberatan dan menolak bergabung membuat proyek tersebut. Mendengar itu Frankenstein menjadi marah dan mengatakan Igor tidak tahu balas budi karena dirinya telah membebaskan Igor dari sirkus. Akhirnya dengan terpaksa Igor ikut menolong Frankenstein membuat proyek menghidupkan manusia. Sementara itu, polisi datang ke TKP memeriksa dalam kampus. Polisi mencurigai keributan di kampus ada hubungannya dengan kejadian di sirkus. Karena beberapa hari sebelumnya polisi menerima laporan bahwa ada seseorang yang memesan berbagai macam organ tubuh hewan dari kebun binatang. Sedangkan pada saat kejadian di sirkus polisi menemukan bungkusan kain berisi bagian tubuh hewan. Dan kejadian di kampus disebabkan oleh eksperimen pada hewan. Polisi mendatangi rumah Frankenstein dan disambut oleh Igor. Curiga Igor adalah si bongkok. Polisi mengecek punggung dan bertanya soal sirkus. Namun Igor menyadari hal itu dan berpura-pura tidak tahu soal sirkus. Tidak berselang lama Frankenstein muncul. Lalu polisi bertanya tentang kegiatannya di kampus yang menyebabkan keributan. Frankenstein menjelaskan bahwa itu hanya penelitian perilaku pada hewan simpanse. Polisi bertanya tentang keberadaan simpanse tersebut. Lalu Frankenstein mengatakan simpansnya telah mati. Percakapan pun menjadi semakin panas saat polisi berbicara tentang Tuhan. Frankenstein menganggap pola pikir polisi itu primitif karena percaya pada Tuhan. Tidak berselang lama polisi itu pergi sambil berkata bahwa ia akan kembali dengan membawa surat perintah penggeledahan. Esoknya Igor pergi keluar dan bertemu dengan Lorelai. Lorelai mengatakan bahwa Igor harus tegas mencegah Frankenstein melanjutkan eksperimennya. Namun Igor tidak bisa melakukan itu karena hutang budi. Ketika Igor kembali, ia bertemu seorang pria tua. Ternyata pria tua itu adalah ayah Frankenstein. Ketika masuk rumah mereka menemukan Frankenstein sedang menggambar desain tubuh manusia. Sang ayah mengatakan ia menerima telegram dari kampus yang menjelaskan bahwa Frankenstein mengabaikan perkuliahan, dan pihak kampus berniat akan mengeluarkan Frankenstein dari kampus itu. Sang ayah kecewa karena Frankenstein lebih tertarik hal bodoh daripada kuliah. Igor yang melihat Frankenstein lesu setelah dimarahi ayahnya, mencoba memberi semangat dengan menjelaskan konsep petir untuk menghidupkan manusia. Frankenstein kembali semangat setelah mendengar penjelasan Igor. Akhirnya mereka sama-sama membuat simulasi untuk proyek selanjutnya. Setelah seharian bekerja, Igor meminta izin pada Frankenstein karena ada janji dengan Lorelai untuk hadir ke pesta dansa. Frankenstein mengizinkan Igor untuk pergi. Igor dan Lorelai bersenang-senang di pesta dansa semalaman suntuk. Sementara itu, sang inspektur polisi ternyata tidak mendapat surat izin penggeledahan dari jaksa. Namun ia tetap bersikeras akan melakukan penggeledahan, karena ia percaya ada sesuatu yang mengerikan di rumah Frankenstein. Ketika Igor pulang, ia menemukan polisi telah berkumpul dan mendobrak rumah Frankenstein. Igor masuk melalui jalan lain dan meminta Frankenstein meninggalkan tempat itu. Tetapi sang inspektur telah masuk dan menodongkan pistol pada Igor. Frankenstein melakukan perlawanan lalu menjepit tangan inspektur polisi ke roda mesin. Lalu mereka berdua melarikan diri menaiki kereta. Sebelum pergi inspektur polisi melihat logo kereta milik keluarga Finnegan. Sesampainya di kediaman bangsawan Finnegan, Frankenstein menceritakan bahwa polisi telah menyita peralatan miliknya. Bangsawan itu pun akan mengirim Frankenstein dan Igor ke tempat yang jauh, dan menyiapkan segala kebutuhan untuk eksperimen mereka selanjutnya. Akan tetapi Igor menolak untuk ikut. Mendengar itu, Frankenstein menjadi kesal pada Igor lalu meninggalkannya sendiri.
Tapi ternyata bangsawan Finnegan berniat menghabisi Igor, agar tidak ada yang tahu bahwa dialah yang mendanai proyek Frankenstein untuk menghidupkan manusia. Igor dibawa paksa dengan kepala tertutup dan terikat lalu dibuang ke sungai. Berkat keterampilannya di sirkus, Igor berhasil selamat. Sementara itu karena melakukan penggeledahan tanpa surat izin, sang polisi dibebas tugaskan sampai batas waktu tidak ditentukan. Namun karena polisi tersebut adalah orang taat, ia akan tetap memburu Frankenstein karena menghina Tuhan. Di sisi lain Igor dalam keadaan lemas dirawat oleh Lorelai. Saat melihat arloji Igor teringat dengan Frankenstein. Ia berniat pergi ke tempat Frankenstein namun dicegah oleh Lorelai. Igor bersikeras ingin pergi karena Frankenstein yang membentuk dirinya dan ia pergi bermaksud untuk mengingatkan temannya itu. Mengetahui niat Igor, Lorelai tidak mengizinkan Igor pergi sendirian. Igor dan Lorelai berangkat menuju tempat Frankenstein. Namun perjalanan mereka terhalang oleh pasukan Finnegan yang memblokir jalan. Lorelai turun untuk mengalihkan perhatian para pasukan. Sementara Igor menyusup melalui jalan lain. Ternyata tempat itu sebuah kastil yang sangat terpencil dan susah dijangkau. Namun Igor berjuang dengan mendaki pinggir tebing agar dapat menemui Frankenstein. Sementara itu, dengan penuh ambisi Frankenstein menyiapkan jasad manusia. Dalam benaknya ia akan menciptakan manusia yang pintar dan beradab. Tidak berselang lama Igor muncul dan mengingatkan Frankenstein bahwa bangsawan Finnegan berniat membunuh Igor dan dirinya. Akan tetapi Frankenstein tidak memperdulikan kata-kata Igor, yang terpenting ambisinya terwujud. Dengan sangat ambisius Frankenstein melanjutkan persiapan. Saat balon udara dilepaskan dengan cepat petir menyambar dan mengalir ke tubuh jasad yang sudah disiapkan. Tidak menunggu waktu lama, jasad itu bernafas dan bergerak. Akan tetapi petir menyambar 2 kali yang menyebabkan kelebihan beban listrik, balon udara meledak dan menyebabkan tali penopang jasad putus. Bangsawan Finnegan tewas tertimpa penopang tersebut. Ketika keadaan sedang kacau, sang polisi muncul dan meminta Frankenstein menghentikan ide gilanya. Namun sudah terlambat, karena makhluk ciptaan Frankenstein telah melepaskan diri dari penopang, dan berdiri dengan tatapan kosong. Dengan rasa bahagia Frankenstein mendekati makhluk itu lalu berkata bahwa ia adalah saudaranya. Namun makhluk itu tanpa jawaban dan tanpa ekspresi. Melihat hal itu Frankenstein tahu bahwa makhluk itu tidak seperti yang ia harapkan. Frankenstein menyadari yang ia ciptakan bukanlah kehidupan. Namun tiba-tiba sang polisi melepaskan tembakan yang menyebabkan makhluk itu menjadi agresif. Ia menyerang manusia yang ia lihat. Bahkan polisi itu pun tewas karena dilempar ke penopang berarus listrik. Igor mendekati Frankenstein lalu bertanya apa yang harus dilakukan. Jawaban Frankenstein mengejutkan Igor. Bahwa ia menyesali apa yang telah ia lakukan dan makhluk itu harus dibinasakan. Igor dan Frankenstein berjibaku untuk memusnahkan makhluk itu. Namun memusnahkan makhluk lebih sulit dari menciptakannya. Igor berhasil menusukkan besi hingga tembus ke jantung. Makhluk itu masih bisa bangkit karena memiliki 2 pasang jantung. Igor dilempar tinggi yang menyebabkan ia tak sadarkan diri. Dengan cepat Frankenstein menusuk jantung kedua makhluk itu. Makhluk itu pun tewas. Ketika Igor sadar, ia tidak menemukan siapa-siapa, hanya Lorelai yang baru tiba di tempat itu. Namun Igor menemukan secarik surat dari Frankenstein yang mengatakan bahwa saat ini ia berada di tempat yang jauh, dan sedang mempersiapkan sebuah proyek baru. Alur cerita pun selesai.